Peristiwa Sum Kuning pada tahun 1970 menggegerkan masyarakat Yogyakarta. Bagaimana tidak, seorang gadis penjual telur bernama Sumarijem itu diculik dan diperkosa sejumlah orang tak dikenal. Peristiwa ini juga menjadi salah satu kasus pelik yang ditangani oleh Kapolri Jenderal Hugeng. Kasus ini cukup pelik karena diduga melibatkan anak-anak pejabat dan putra salah seorang pahlawan revolusi. Buktinya, sampai hari ini setelah puluhan tahun berlalu, para pelaku masih belum tertangkap. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 21 September 1970 saat Sumarijem, seorang wanita penjual telur ayam berusia 18 tahun, sedang menunggu bus di pinggir jalan. Tiba-tiba ia diseret masuk ke dalam mobil oleh beberapa orang pria. Di dalam mobil, Sum diberi eter hingga tak sadarkan diri. Ia dibawa ke sebuah rumah di Klaten, kemudian ia diperkosa bergiliran oleh para penculiknya. Selain diperlakukan sedemikian keji, uang 4.650 perak hasil dagangan telurnya juga dirampas para pemuda itu. Sum yang sudah tak berdaya lalu dibuang di tepi jalan Wates Purworejo, daerah Gamping. Gadis malang ini pun melapor ke polisi. Bukannya dibantu, Sum malah dijadikan tersangka dengan tuduhan membuat laporan palsu. Dalam pengakuannya kepada wartawan, Sum mengaku disuruh mengakui cerita yang berbeda dari versi sebelumnya. Desas-desus mengenai pemerkosaan terhadap perawan desa penjual telur pun menyebar luas di masyarakat Yogyakarta. Kasus Sum pun berembus luas hingga sampai ke telinga Hugeng Imam Santoso, Kapolri kala itu. Karena pengakuan yang mengejutkan dari Sum bahwa 3 orang pemerkosa lainnya adalah anak pejabat yang ada di Yogyakarta, hingga menyeret nama anak-anak pejabat yang berpengaruh, Sum malah dituding anggota Gerwani. Saat itu memang masa-masanya pemerintah Soeharto gencar menangkapi anggota PKI dan underboy-nya, termasuk Gerwani. Jaksa menuntut Sum penjara 3 bulan dan 1 tahun percobaan. Tapi majelis hakim menolak tuntutan itu. Dalam putusan, Hakim Ketua Lami Jamul Jarto menyatakan Sum tak terbukti memberikan keterangan palsu. Karena itu Sum harus dibebaskan. Kapolri Hugeng terus memantau perkembangan kasus ini. Sehari setelah vonis bebas Sum, Hugeng memanggil Komandan Polisi Yogyakarta AKBP Indra Joto dan Kapolda Jawa Tengah Kombes Suswono. Hugeng lalu memerintahkan Jenderal Komando Reserse Kartik Suroso untuk mencari siapa saja yang memiliki fakta soal pemerkosaan Sum Kuning. Pria asal Pekalongan ini membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Namanya Tim Pemeriksa Sum Kuning yang dibentuk Januari 1971. Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau salah tetap kita tindak, tegas Hugeng. Kapolri Hugeng lalu melaporkan perkembangan kasus Sum Kuning ke Presiden Soeharto. Namun bukannya memberi dukungan, sang presiden justru meminta agar kasus itu diambil alih Tim Pemeriksa Pusat atau Kopkamtib. Sejak saat itu Kapolri Hugeng kehilangan jejak perkembangan kasus Sum Kuning. Dirinya kecewa dengan dilepasnya penanganan kasus itu dari tangan kepolisian. Dalam kasus persidangan perkosaan Sum, polisi kemudian mengumumkan pemerkosa Sum berjumlah 10 orang. Semuanya anak orang biasa, bukan anak penggede alias pejabat negara. Sejak terlibatnya Presiden Soeharto dalam kasus ini, Hugeng sadar ada kekuatan besar untuk membuat kasus ini menjadi bias. Bahkan tanggal 2 Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan sebagai Kapolri. Beberapa pihak menilai Hugeng sengaja dipensiunkan untuk menutupi kasus ini. Usai dipensiunkan di umur 49, seperti dikisahkan dalam buku Hugeng, Polisi dan Menteri Teladan karya Soehartono. Hugeng kemudian mendatangi ibundanya untuk sungkem. "Saya tak punya pekerjaan lagi, Bu," kata Hugeng. Sang ibunda menjawab tenang, "Kalau kamu jujur dalam melangkah, kami masih bisa makan hanya dengan nasi dan garam," kata sang ibunda. Sebenarnya Jenderal Hugeng sempat ditawari menjadi duta besar Swedia dan Belgia. Namun tawaran itu ia tolak karena bersikukuh ingin mengabdikan dirinya di tanah air. Karir Jenderal Hugeng berakhir sebagai Kapolri. Dan hingga akhir hayatnya, Hugeng tetap setia di jalan kejujuran yang dipilihnya.